Pertama ada prinsip dasar. Dalam Islam, etika bisnis dibangun atas dasar-dasar nilai Al-Quran dan Sunnah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia dalam aktivitas ekonomi. Terdapat 5 prinsip utama etika bisnis Islam yang menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha, yaitu ada kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran serta kejujuran. Pertama ada prinsip kesatuan. Prinsip kesatuan atau tauhid merupakan landasan utama dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam berbisnis. Tauhid menegaskan bahwa seluruh aktivitas manusia, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik, harus berorientasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, seorang pengusaha konveksi menetapkan tujuan bisnis tidak hanya untuk profit, tetapi juga untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Misalnya, menyisihkan sebagian keuntungan untuk program sosial dan memastikan proses produksi halal serta tidak merusak lingkungan. Ia menyadari bahwa setiap keputusan bisnis akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ada keseimbangan. Islam mengajarkan keseimbangan dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam berbisnis. Prinsip ini menuntut agar pelaku usaha berlaku adil dalam menimbang, menakar, menetapkan harga, dan memperlakukan pelanggan serta mitra bisnis. Contohnya, pemilik toko sembako menetapkan harga yang wajar dan tidak mengambil keuntungan berlebihan saat permintaan tinggi. Seperti ketika bulan Ramadan, ia juga menggunakan timbangan yang akurat, tidak mengurangi takaran, dan memberikan layanan setara kepada semua pelanggan tanpa diskriminasi. Contohnya, pemilik toko sembako menetapkan harga yang wajar dan tidak mengambil keuntungan berlebihan saat permintaan tinggi. Seperti ketika bulan Ramadan, ia juga menggunakan timbangan yang akurat, tidak mengurangi takaran, dan memberikan layanan setara kepada semua pelanggan tanpa diskriminasi. Ketiga, ada kehendak bebas. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk berusaha dan berinovasi dalam batas-batas syariah. Kebebasan ini memungkinkan individu memilih jalan hidupnya, termasuk dalam menjalankan bisnis, selama tidak menimbulkan kerugian atau kezaliman terhadap orang lain. Oke, contohnya itu seorang wirausahawan memiliki ide inovatif membuat produk minuman herbal. Ia bebas mengembangkan bisnisnya, memilih mitra kerja, dan menentukan strategi pemasaran selama tidak mengandung praktik curang, penipuan, dan produk yang membahayakan kesehatan konsumen. Keempat, ada tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari kebebasan yang diberikan kepada manusia. Dalam etika bisnis Islam, tanggung jawab mencakup kewajiban kepada Allah, diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Contohnya itu ada perusahaan manufaktur memastikan keselamatan kerja karyawan melalui alat perlindungan diri yang memadai dan pelatihan K3. Mereka juga menjaga agar limbah pabrik tidak mencemari sungai. Selain itu juga perusahaan membayar pajak dan zakat sesuai ketentuan sehingga memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Kelima, ada kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Nah, di prinsip terakhir dalam etika bisnis Islam adalah kebenaran dan kejujuran yang mencakup niat, ucapan, dan perbuatan. Kejujuran merupakan fondasi utama dalam menjalin hubungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Contohnya adalah pedagang elektronik yang memberikan informasi jujur terkait kondisi barang, termasuk jika ada cacat ringan. Ia juga tidak melakukan rekayasa kualitas atau menyembunyikan kekurangan produk demi mengejar penjualan. Kejujuran ini justru membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Selain prinsip-prinsip dasar seperti tauhid, keadilan, tanggung jawab, dan kejujuran, Islam juga menetapkan sejumlah prinsip instrumental yang berfungsi sebagai pedoman operasional dalam kegiatan bisnis. Prinsip-prinsip ini menjelaskan batas-batas perilaku yang tidak boleh dilanggar oleh pelaku usaha agar terhindar dari praktik yang zalim dan tidak etis. Pertama ada larangan riba. Riba berarti tambahan atau bunga yang diperoleh tanpa adanya aktivitas usaha yang sah. Islam secara tegas melarang segala bentuk riba karena merusak keadilan ekonomi dan menimbulkan penindasan terhadap pihak yang lemah. Kedua ada gharar. Gharar adalah ketidakjelasan objek, akad, atau hasil transaksi yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Ketiga ada larangan maisir. Maisir
adalah segala bentuk transaksi yang bergantung pada untung-untungan atau spekulasi tanpa dasar usaha yang jelas. Keempat ada larangan tadlis. Tadlis berarti menyembunyikan cacat pada barang dagangan atau memberikan informasi palsu agar pembeli tertipu. Kelima ada larangan gulul atau riswah. Gulul berarti penggelapan atau penyalahgunaan amanah, sedangkan riswah berarti suap atau pemberian untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah. Keenam ada larangan ikhtikar. Ikhtikar adalah tindakan menimbun barang untuk menciptakan kelangkaan dan menaikkan harga secara tidak wajar. Ketujuh ada larangan bai najasyi. Bai najasyi adalah praktik menaikkan harga secara pura-pura untuk menipu pembeli agar mengira harga barang sedang tinggi. Nah, semua bentuk larangan di atas, riba, goror, maisir, tadlis, gulul atau riswah, itikar, dan bai najasyi merupakan manifestasi dari perilaku zulmun dalam bisnis. Islam melarang zulmun dalam bentuk apapun, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu berbuat zolim, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zolim. Quran Surat Al-Imran ayat 57. Nah, prinsip instrumental ini menjadi mekanisme pengendali agar kegiatan bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berlandas keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial sesuai syariat Islam. Oke, sekarang saya akan membahas tentang larangan dalam bisnis syariah. Yang di sini yang akan kita bahas ada 3, yaitu riba, goror, dan maisir. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan larangan yang pertama dalam bisnis syariah, yaitu riba. Apa itu riba? Secara bahasa, riba artinya bertambah atau berkembang. Tapi dalam syariah, riba adalah tambahan dalam transaksi yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Dalam konteks modern, riba ini identik dengan bunga bank atau bunga pinjaman yang kita kenal sekarang. Jadi, sederhananya kalau ada tambahan yang tidak adil dalam suatu transaksi, itu yang disebut riba, dan ini yang dilarang keras dalam Islam. Riba disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 8 kali di 4 surat yang berbeda, yang menunjukkan betapa pentingnya larangan ini. Salah satunya ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 278, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang mukmin. Jenis-jenis riba ini ada 4 jenis yang dibagi dalam 2 kategori besar, yaitu riba dalam jual beli dan riba dalam utang piutang. Pertama, riba dalam jual beli ada 2 jenis, yaitu riba fadl. Ini adalah pertukaran barang sejenis tapi takarannya nggak sama. Misalnya, kamu tukar 1 kg emas dengan 1,2 kg emas, atau tukar 1 kg beras kualitas bagus dengan 1,5 kg beras kualitasnya biasa. Meskipun sama-sama beras atau sama-sama emas, kalau takarannya beda, ini namanya riba fadl dan hukumnya tuh haram. Syaratnya kalau mau tukar barang itu harus sama, mau berat, tunai, dan serah terima langsung di tempat, tidak boleh ada kelebihan sedikit pun. Yang kedua ada riba nasiah. Ini jual beli barang ribawi tapi nggak tunai atau ditunda pembayarannya. Contohnya, kamu beli 1 kg emas tapi dibayar tuh bulan depan. Atau tukar emas dengan perak tapi penyerahannya minggu depan. Meskipun jumlahnya seimbang karena tidak tunai dan tidak serah terimanya langsung, ini termasuk riba nasiah dan hukumnya haram. Yang kedua, riba dalam utang piutang. Ada 2 jenis juga yang paling kita sering temui sehari-hari, yaitu riba jahiliyah. Ini yang paling klasik. Contohnya gini, kamu pinjam uang 10 juta, jatuh temponya harus bayar, tapi karena belum punya uang, si pemberi pinjaman bilang, oke, tenggat waktunya diperpanjang ya, tapi utangnya jadi 12 juta. Nah, tambahan 2 juta itu adalah denda keterlambatan atau bunga, dan yang ini disebut riba jahiliyah. Di zaman dahulu, mereka bilang lunasi atau tambah, dan praktik ini sangat merugikan si peminjam. Yang kedua ada riba qard. Ini adalah pinjaman yang dari awal sudah disyaratkan ada tambahan. Misalnya kamu pinjam 10 juta tapi harus mengembalikan 11 juta. Tambahan 1 juta itu adalah bunga atau keuntungan yang sudah dipersyaratkan sejak awal. Contoh nyatanya yang paling mudah adalah bunga bank, bunga kartu kredit, pinjaman online yang berbunga. Semua termasuk riba qard dan hukumnya haram. Semua berbentuk riba ini adalah dilarang keras dalam Islam karena mengandung unsur ketidakadilan dan kezaliman terhadap salah satu pihak. Oke, baik, sekarang ada goror, yaitu pengertiannya transaksi dengan ketidakjelasan yang merugikan salah satu pihak. Landasan hukumnya ada di Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90.
yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Bentuk-bentuk gharar yaitu ada ketidakpastian penyerahan objek akad, menjual sesuatu yang belum dikuasai, dan ketidakpastian harga. Baik, sekarang kita masuk ke larangan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu maisir. Apa itu maisir? Maisir secara bahasa artinya mudah atau gampang. Dalam syariah, maisir adalah judi atau permainan untung-untungan di mana seseorang bisa dapat keuntungan dengan mudah tanpa usaha nyata, atau sebaliknya mengalami kerugian. Jadi intinya, maisir ini adalah transaksi yang bergantung sepenuhnya pada keberuntungan, bukan pada usaha, kerja keras, atau analisis yang rasional. Karakteristik maisir, ada beberapa ciri khas maisir yang perlu kita pahami. Yang pertama itu hasil bergantung bukan pada keberuntungan, bukan pada skill usaha, yaitu main untung-untungan aja. Terus yang kedua, ini yang penting, maisir itu zero sum game, yang artinya untung satu pihak berarti yang pihak lain itu rugi. Tidak ada nilai tambah, yang diciptakan hanya perpindahan uang dari yang kalah ke yang menang. Ketiga, tidak ada dasar ekonomi real, tidak ada barang atau jasa yang produktif, tidak ada aktivitas yang menghasilkan nilai ekonomi yang baru. Dan yang terakhir, ada unsur taruhan menempatkan sesuatu dengan harapan dapat keuntungan berdasarkan hasil yang tidak pasti. Landasan hukum ini, maisir ini dilarang dengan sangat tegas dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90-91 yang dimana berkaitan dengan gharar sebelumnya, ayat 90-nya dan ayat 91-nya itu dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Yang menarik, gharar dan maisir itu saling terkait. Keduanya sama-sama disebutkan dalam surat yang sama. Gharar itu ketidakjelasan yang bisa merugikan, sedangkan maisir itu judi-judi yang jelas-jelas tuh untung-untungan gitu. Keduanya sama-sama dilarang karena tidak adil dan merugikan. Bentuk-bentuk maisir itu berkembang dari zaman ke zaman. Yang pertama kalau misalnya tradisional, ini yang paling kita kenal tuh lotre, togel, kasino, sabung ayam, pacuan kuda dengan taruhannya. Semua jelas-jelas judi dan hukumnya haram mutlak. Tidak ada toleransi dalam Islam untuk ini. Kedua yaitu maisir modern. Nah ini di era modern, ini maisir berkembang jadi lebih canggih dan kadang menyamar. Contohnya, trading spekulatif. Ini bukan investasi, tapi trading jangka pendek yang murni untung-untungan tanpa analisis fundamental. Misalnya, day trading yang asal beli jual saham tanpa paham perusahaannya, atau binary option yang cuma tebak-tebakan naik turun harga. Ini maisir karena murni spekulasi. Terus ada SMS berhadiah, ini menarik karena MUI sudah memfatwakan haram sejak tahun 2006. Kenapa? Karena orang bayar pulsa mahal untuk ikut undian dan perusahaan dapat untung besar dari biaya SMS itu. Ini sama aja dengan lotre modern. Pengecualiannya hanya kalau hadiah tidak ditarik dari biaya yang dibebankan ke pelanggan. Terus ada investasi bodong yang janjikan return fantastis seperti 10% per bulan, skema Ponzi, money game, ini semua maisir. Karena nggak ada aset real, nggak ada usaha produktif, cuma janji untung besar yang tidak masuk akal. Ketiga yaitu yang maisir digital. Di era digital sekarang tuh maisir makin merajalela. Ada online gambling, itu kasino online, taruhan olahraga, sport betting, poker online, sampai e-sport betting. Semua ini mudah banget diakses lewat internet dan handphone. Terus selanjutnya ada crypto speculation. Ini harus hati-hati karena nggak semua kripto tuh sebenarnya haram. Tapi kalau trading kripto tanpa paham teknologinya, cuma ikut-ikutan hype atau beli meme coin yang tidak jelas value-nya, ini maisir atau ikut ICO yang bersifat spekulatif murni. Terus game loot box atau gacha, ini yang sering nggak disadari. Banyak game sekarang seperti sistem loot box. Kamu bayar untuk dapat item random atau gacha games dengan sistem random rewards. Ini juga termasuk gambling dan hukumnya haram karena nggak ada unsur untung-untungan dan taruhan. Perbedaan dengan investasi halal. Sekarang mungkin ada yang bertanya, kalau misalnya bedanya dengan investasi yang halal itu apa? Ini penting banget buat dipahami, yaitu maisir bergantung keberuntungan zero sum game, nggak ada aset real, nggak ada usahanya. Sedangkan kalau investasi halal itu berdasarkan analisis, ada aset real produktif, ada usaha dan kontribusi yang nyata. Semua pihak tuh bisa untung, win-win solution juga. Contoh investasi halalnya ada saham perusahaan halal dengan analisis fundamental, sukuk syariah, mudharabah di bank syariah, properti atau usaha produktif, semuanya berbasis aset real dan jangka panjang. Dampak maisir itu, kenapa maisir itu dilarang keras sih?
karena dampaknya sangat merusak ekonominya, sosial, psikologi, spiritual, ekonomi, menghancurkan keuangan keluarga, mengalihkan modal dari kegiatan produktif. Sosial, menimbulkan konflik kriminalitas, merusak nilai kerja keras. Psikologis, menciptakan kecanduan mental cepat kaya tanpa usaha, terus jadinya bakal stres dan depresi. Spiritual, menghalangi dari mengingat Allah dan ibadah. Jadi kesimpulannya, maisir adalah larangan mutlak dalam Islam, tidak ada toleransi, tidak ada pengecualian, semua bentuk judi dan taruhan tradisional, modern, atau digital semuanya haram. Di era digital ini kita harus ekstra waspada karena maisir dikemas dengan nama dan teknologi yang keren. Tapi prinsipnya tetap sama, kalau ada unsur untung-untungan, taruhan, dan bergantung keberuntungan, itu maisir dan harus kita jauhi. Baik, kita udah membahas 3 larangan besar dalam bisnis syariah, riba, gharar, dan maisir. Ketiganya dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan dan kezaliman. Islam sangat menekankan keadilan, transparansi, dan keriduan dalam bertransaksi. Bahas Corporate Social Responsibility atau CSR dalam Islam, yaitu pengertian CSR. CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah bentuk komitmen dari suatu perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya secara etis, memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, serta lingkungan. Kemudian ada CSR dalam perspektif Islam. Islam memandang bisnis sebagai bagian dari aktivitas ibadah. Dalam Al-Quran dan hadis, terdapat banyak ajaran yang menekankan pentingnya keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Islam tidak memisahkan antara kegiatan ekonomi dan nilai-nilai moral. Setiap kegiatan bisnis harus dilakukan dengan niat yang baik dan tidak boleh merugikan pihak lain. Kemudian ada implementasi CSR dalam perspektif Islam. Implementasi CSR dalam Islam dapat dilakukan melalui beberapa bentuk kegiatan nyata. Seperti yang pertama ada zakat perusahaan, yang kedua ada infak dan sedekah, yang ketiga pemberdayaan ekonomi umat, yang keempat pelestarian lingkungan, hifzul bi'ah, yang terakhir ada kesejahteraan karyawan. Kemudian manfaat CSR dalam perspektif Islam, yang pertama yaitu meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Yang kedua, memperkuat hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat. Yang ketiga, mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Yang keempat, ada menumbuhkan rasa tanggung jawab spiritual di lingkungan kerja. Yang terakhir yaitu mewujudkan tujuan syariah, maqasid syariah yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.